Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kembali kita akan menanggapi bangkai. Mana? Jangan bangkai lah, bangkai gitu. Bangkai. Bang. Dalam video kali ini, bangkai sedang menceramai seorang wanita yang mau bersyahadat menjadi seorang muslim dari agama lamanya Katolik. Tapi dari kesaksian wanita ini sepertinya ada yang janggal. Dan bangkai yang katanya dulu pernah sekolah di Vatikan tidak tahu iman orang Katolik. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan video berikut. Kamu yang mau sendiri untuk menjadi seorang muslimah. Kamu mau jatuh cinta sama Rasulullah Muhammad SAW. Kamu mau belajar tentang beliau. Allahu Akbar. Baik, gini, saya mau tanya. Ini kenapa diperbarui? Oh, nanya ke saya? Iya, nanya ke beliau. Oh ya, kenapa di gereja Rosari kok ada seperti updating baptisan? Rosari pakai dulu, pakai nak. Maaf ya, saya minta maaf. Ya. Ada baptis untuk kelahiran, habis itu ada baptis altar komuni pertama, ada baptis krisma. Ada yang bilang katanya bohong, Jesslyn bilang baptis berkali-kali. Siapa itu, Andre? Iya, banyak. Banyak. Tunggal juga. Kepada pendeta yang bilang si Cici kemarin bohong, dusta, malu. Karena memang baptisan itu diulang ya. Ini Benar nggak? 2022 baptis. Nggak usah kasih lihat ya, nggak boleh. Cuma lihatkan tanggal. Ayo lihat. Zoom enggak apa-apa. Aduh, ini orang-orang yang malu begitu Jesslyn buka, malu mereka. Sehingga mereka bilang, YouTuber Kristen, aku mau bilang, Anda bohong sama jemaat. Anda bilang, baptis itu cuma satu kali seumur hidup. Setahu saya dulu di sana juga, Nggak ada baptis cuma satu kali sampai mati, nggak ada. Ulang. Kamu ulang nggak? Ya. Yang tadi kamu bilang. Oh, baptis Kamu berapa kali? Kamu sendiri secara pribadi berapa kali? tiga kan tadi. Baptis lahir, anak kecil kan dibaptis dulu. Iya. Nanti komuni pertama, habis itu Dengar tuh pemirsa. 2. krisma. Penguatan. Itu baru satu gereja. Ya masuk akal si Cici, si Jesslyn bilang dia pindah-pindah gereja. Dia bilang saya 7 kali baptis. Banyak orang Kristen kaget protes. Saya bilang nggak aneh ya. Itu hal biasa ya. Beliau 3 kali, satu gereja. Baru satu gereja ya. Dan memang itu biasa ya. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kita baru saksikan bagaimana si calon mualaf ini mengatakan bahwa sewaktu dia di Katolik, dia dibaptis 3 kali, di antaranya baptis waktu kelahiran, baptis komuni pertama, dan baptis krisma. Mendengar begitu banyaknya baptis yang dilakukan oleh calon mualaf, bangkai teringat baptisan Jesslyn yang 7 kali. Padahal jika bangkai mengerti apa yang dibicarakan calon mualaf ini, tentu saja tidak sama dengan yang disampaikan Jesslyn. Karena yang disampaikan wanita ini adalah 3 dari 7 sakramen gereja Katolik. 1. Sakramen baptis. 2. Sakramen ekaristi. 3. Sakramen krisma. 4. Sakramen tobat. 5. Sakramen perkawinan. 6. Sakramen pengurapan orang sakit. 7. Sakramen imamat. Sakramen 5, 6, dan 7 tidak semua mendapatkannya. Kecuali yang menikah, sakit parah, atau jadi imam. Dari 3 jenis baptisan yang disebutkan wanita tadi, cuma 1 yang terhitung sakramen baptis. Sementara 2 lainnya itu bukan baptisan. Seharusnya bangkai yang pernah sekolah di Vatikan harusnya mengerti 7 sakramen gereja Katolik ini. Saya tidur di Turino dulu dan belajarnya di Vatikan. Gantinya dia mengkoreksi wanita tadi. Bangkai malah menyetujuinya. Padahal dia tidak sadar dia sudah dikibuli wanita calon mualaf. Tidak berhenti di situ, pernyataan bangkai berikut ini tidak kalah halunya. Bahkan dulu ketika saya Protestan.
Tapi saya bergabung dengan saudara dari Kristen karismatis, tahu? Baptisnya dicelup. Pernah dengar nggak? Betul. Iya, karismatis. Jadi di kolam. Ya. Berarti kalau dia baptisnya 7 kali dia dilelepin dia. Sampai, aduh, ada nggak? Ada. Maka itu enak jadi pendeta. Kalau dulu saya, maaf ya, bukan ini. Dulu waktu saya masih di sana, kalau saya dendam sama orang, saya kesel, saya nunggu aja kapan dia dibaptis. Nanti saya yang kerjakan. Ya kan? Kalau saya nggak suka sama orang, saya tunggu kapan nih orang baptis, ya kan? Begitu ada bilang, oh tanggal segini Pak, saya yang baptis dia. Saya. Taruhnya agak lama. Jadi sampai dia gini. Kayak di ring MMA. Oh, udah, naik lagi. Masih kamu bikin? Enggak, masuk aja. Astagfirullahaladzim. Kan dia masuk kayak gini, Ustazah. Masuk kayak gini nih. Ke belakang, bukan ke depan. Ke belakang. Wih, enak banget gitu yang dorong kan. Nggak ada perlawanan kan. Dia mau lawan gimana di air, begitu ke belakang pula. Taruh. Mau ngapain? Hidupmu ada di tanganku. Barusan Bangkai kembali mengakui bahwa dia pernah jadi pendeta, padahal dia katakan dia tidak akan mengatakan itu lagi. Karena hanya pendeta yang bisa baptiskan orang. Lagian, menurut kalian, pantas tidak seorang pendeta membalas dendam kepada jemaatnya dengan cara tunggu waktu jemaat itu dibaptis? Dan di saat itulah jemaat itu dibenamkan lama-lama dalam air. Pendeta macam apa Bangkai ini sebenarnya? Jemaatnya yang baru mau bertobat ditunjukkan sebuah contoh yang tidak baik. Sepertinya Bangkai ini seorang mantan psikopat. Dengan bangganya dia menceritakan kehaluannya sambil cengengesan. Sepertinya antara calon mualaf dan Bangkai saling ngibul satu sama lain. Oke teman-teman. Demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bangkai. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus berkati. Saya dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Silahkan dicek. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sekali lagi nama saya Kai, nama saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan sekolah tinggi teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di Haifa. Tapi itu semua bohong. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sekali lagi nama saya Kai, nama saya biasa berdakwah di gereja. Saya banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sampai kapan begini, bertobatlah sebelum ajal menjemputmu. Sejak tahun 2009 sampai dengan hari kemarin, alhamdulillah hari Sabtu minggu kemarin, alhamdulillah Allah percayakan sudah 778 orang yang Allah percayakan untuk saya tuntun syahadat. Dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Dan itu valid.
Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Nah, lu ketahuan ya, bohongin orang ya.